adik-adik. Harapan Lose, adik-adik sekeluarga sehat dan diberkati Tuhan selalu. Kita akan mulai ibadah online kita. Lose minta supaya adik-adik semua bersikap tenang, tidak lari sana, tidak lari sini, tidak ganggu saudara, tidak makan-makan, tidak sambil bermain. Kita akan berdoa. Adik-adik semua lipat tangan dan tutup mata. Selamat pagi Tuhan, kami bersyukur atas pimpinan Tuhan kepada kami dan keluarga kami. Kami hari ini akan memulai ibadah online kami. Tuhan berkati semua agar ibadah ini boleh berjalan dengan baik dan boleh memuliakan nama Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Kita mau memuji Tuhan, kita semua berdiri dan menyanyikan lagu Halo Halo, Hello Hello. Semua pakai gerakannya di rumah. Yang ada saudara yang sama-sama menonton, berdiri berdampingan supaya bisa melakukan gerakan ini berpasangan. Laskar Kristus, yes! Kita sekali lagi mengambil sikap berdoa untuk firman Tuhan. Kita berdoa. Tuhan Yesus, saat ini kami mau mendengarkan cerita. Kami mohon Tuhan boleh memberkati Lose Nyongki yang akan menyampaikan cerita dan adik-adik semua yang mendengarkan. Biarlah adik-adik boleh diberikan hikmat untuk dapat mengerti cerita ini dan boleh melakukan kebenaran firman Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Adik-adik, pada suatu kali Rasul Paulus dan Silas waktu berada di kota Filipi, mereka pergi ke suatu tempat sembahyang dan bertemu dengan seorang hamba perempuan yang mempunyai roh tenung. Roh tenung ini seperti dukun ya adik-adik. Perempuan ini memberikan saran-saran kepada orang-orang yang pergi bertanya kepadanya dan dia mendapat uang dari orang-orang itu. Perempuan ini mempunyai tuan atau bos. Jadi dengan tenungan-tenungannya, tuan-tuannya memperoleh penghasilan besar. Perempuan ini mengikuti Paulus dan rombongannya dari belakang sambil berseru katanya, "Orang-orang ini adalah hamba Allah yang maha tinggi. Mereka memberitakan kepadamu jalan kepada keselamatan." Hal itu dilakukannya beberapa hari lamanya. Tetapi ketika Paulus tidak tahan lagi akan gangguan itu, ia berpaling dan berkata kepada roh itu, "Demi nama Yesus Kristus, aku menyuruh engkau keluar dari perempuan ini." Seketika itu juga keluarlah roh itu. Nah adik-adik, ketika tuan-tuan perempuan itu melihat bahwa roh setan yang ada di dalam perempuan itu sudah diusir oleh Paulus, berarti perempuan itu sudah tidak bisa tenung orang-orang lagi. Sumber penghasilan tuan-tuan ini terancam. Kemudian mereka menangkap Paulus dan Silas lalu menyeret mereka ke pasar untuk menghadap penguasa di situ. Setelah mereka membawa keduanya menghadap pembesar-pembesar kota itu, berkatalah mereka katanya, "Orang-orang ini
mengacau kota kita ini karena mereka orang Yahudi. Banyak orang juga bangkit menentang mereka. Lalu pembesar-pembesar kota itu menyuruh mengiyakan pakaian dari tubuh mereka dan mendera atau memukul mereka berkali-kali dan dilemparkan ke dalam penjara. Waduh adik-adik, kasihan ya, Rasul Paulus dan Silas sudah dipukul, dimasukkan lagi ke penjara. Kepala penjara diperintahkan untuk menjaga mereka dengan sungguh-sungguh. Sesuai dengan perintah itu, kepala penjara memasukkan mereka ke ruang penjara yang paling tengah dan membelenggu kaki mereka dalam pasungan yang kuat. Tetapi kira-kira tengah malam, Paulus dan Silas berdoa dan menyanyi-nyanyikan puji-pujian kepada Allah, dan orang-orang hukuman lain mendengarkan mereka. Kemudian terjadilah gempa bumi yang hebat, tapi bukan badai seroja ya adik-adik. Nah, akibat gempa itu, sendi-sendi penjara itu goyah, dan seketika itu juga terbukalah semua pintu dan terlepaslah belenggu mereka semua. Ketika kepala penjara itu terjaga dari tidurnya, dia melihat pintu-pintu penjara terbuka adik-adik. Ia ketakutan. Ia menghunus pedangnya, hendak membunuh diri, karena ia menyangka bahwa orang-orang hukuman itu telah melarikan diri. Tapi Paulus berseru dengan suara nyaring, Jangan celakakan dirimu, sebab kami semuanya masih ada di sini. Kepala penjara itu menyuruh membawa sulu atau penerangan, lalu berlari masuk, dan dengan gemetar tersungkurlah ia di depan Paulus dan Silas. Ia mengantar mereka keluar sambil berkata, Tuan-tuan, apakah yang harus aku perbuat supaya aku selamat? Jawab mereka. Percayalah kepada Tuhan Yesus Kristus, dan engkau akan selamat, engkau dan seisi rumahmu. Kepala penjara itu membawa mereka dan membasuh bilur atau bekas luka-luka mereka. Dia dan keluarganya menghidangkan makanan kepada mereka. Rasul Paulus dan Silas bersaksi memberitakan Injil kepada kepala penjara dan orang-orang yang ada di rumahnya. Ia memberitakan bahwa Tuhan Yesus yang adalah Allah sudah datang ke dunia, mati dan bangkit untuk menebus dosa-dosa semua umat manusia. Kepala penjara ini kemudian menjadi orang percaya, dan ia sangat bergembira bahwa ia dan seisi rumahnya telah menjadi percaya kepada Allah. Seketika itu juga ia dan keluarganya memberi diri dibaptis. Pembesar-pembesar kota kemudian menyuruh melepaskan Paulus dan Silas dari penjara. Tapi karena Paulus dan Silas adalah warga negara Roma yang dimasukkan ke penjara tanpa diadili dan secara diam-diam, akhirnya para pembesar ini datang menghadap Paulus dan Silas dan meminta maaf dan membebaskan Paulus dan Silas oleh mereka sendiri. Adik-adik, ada pesan yang Lose ingin sampaikan dari cerita tadi. Pertama, hidup kita sendiri harus menjadi kesaksian hidup. Artinya, hidup kita harus benar di hadapan Allah, sehingga orang lain melihat kita bisa memuliakan Allah. Jangan sampai orang lain lihat kita terus bilang, wah, dia orang Kristen, rajin ke sekolah minggu, tapi dia suka berkelahi, suka maki, suka buat masalah. Jadi, hidup kita ini kita jaga dan doa minta Tuhan untuk menjaga kita agar hidup boleh benar. Kadang kita juga bisa jatuh dalam dosa, tapi ingat untuk bertobat dan minta ampun kepada Tuhan. Pesan kedua, kita harus selalu siap sedia untuk bersaksi atau memberitakan Injil. Lihat Rasul Paulus dan Silas, walau di penjara, mereka bisa bersaksi kepada kepala penjara, dan kepala penjara menerima Tuhan Yesus sebagai juru selamat dia dan keluarganya. Kalau kita mau bersaksi atau memberitakan Injil tentang Tuhan Yesus, kita juga harus rajin baca Alkitab, supaya tahu cerita Alkitab. Makanya adik-adik, pakailah kesempatan yang lebih banyak di rumah ini untuk baca Alkitab. Yang sudah bisa baca sendiri, yuk kita mulai baca dari 4 kitab Injil, mulai hari ini. Yang belum bisa baca, mintakan orang tua atau kakak-kakak
untuk mulai membacakan 4 kitab Injil, Matius, Markus, Lukas, dan Yohanes. Setiap hari, mulai hari ini ya, kita bersaksi kepada orang lain, yaitu bahwa Tuhan Yesus yang adalah Allah sendiri sudah datang ke dalam dunia, yang kita peringati sebagai Hari Natal. Mati di atas kayu salib untuk menggantikan dosa-dosa manusia, dan sudah bangkit, yang kita peringati sebagai Hari Raya Paskah, dan telah kembali ke surga. Pesan ketiga, jangan mengambil kesempatan di saat orang lain mengalami kesusahan. Bayangkan adik-adik, kalau saat itu Rasul Paulus dan Silas melarikan diri waktu pintu penjara terbuka. Akibatnya, kepala penjara sudah bunuh diri. Kesempatan itu baik, tapi kalau menyusahkan orang lain atau itu berdosa, jangan. Contoh nih, ada kesempatan buat menyontek, ada kesempatan buat bully teman. Hal itu jangan adik-adik lakukan ya, karena berdosa dan menyakiti hati orang lain. Demikian cerita yang Lose sampaikan hari ini. Kita lipat tangan untuk berdoa firman Tuhan yang sudah kita dengar tadi. Tuhan Yesus, kami bersyukur kami boleh mendengarkan cerita tentang Rasul Paulus dan Silas yang sudah memberitakan Injil kepada kepala penjara di Filipi. Dan kepala penjara di Filipi sudah menerima Tuhan dan sekeluarganya sudah menerima Tuhan Yesus juga sebagai juru selamat pribadi mereka. Kami berdoa biarlah hidup kami boleh menjadi kesaksian hidup, dan kami juga boleh diberikan keberanian oleh Tuhan, kemampuan oleh Tuhan untuk memberitakan Injil, bersaksi bagi Tuhan. Dan biarlah kami jangan menggunakan kesempatan untuk menyakiti orang lain, tapi biarlah kami menggunakan kesempatan ini untuk memuliakan Tuhan, melakukan hal yang benar untuk kemuliaan nama Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus kami semua berdoa. Amin. Nah adik-adik, sebagai tekad kita semua, kita berdiri dan secara lantang kita semua menyanyi lagu Tuhan Yesus, aku berjanji. Tuhan Yesus, aku berjanji jadi murid-Mu yang setia, rajin berdoa, baca Alkitab, selalu bersaksi bagi-Mu. Akal iblis aku menolak, firman Tuhan aku menurut, mulai sekarang sampai selamanya, tetap setia pantang mundur. Tuhan Yesus, aku berjanji jadi murid-Mu yang setia, rajin berdoa, baca Alkitab, selalu bersaksi bagi-Mu. Akal iblis aku menolak, firman Tuhan aku menurut, mulai sekarang sampai selamanya, tetap setia pantang mundur. Adik-adik, ayat hafalan kita dari Kisah Para Rasul 16 ayat 31. Jawab mereka, percayalah kepada Tuhan Yesus Kristus dan engkau akan selamat, engkau dan seisi rumahmu. Kita ulangi sekali lagi, Kisah Para Rasul 16 ayat 31. Jawab mereka, percayalah kepada Tuhan Yesus Kristus dan engkau akan selamat, engkau dan seisi rumahmu. Adik-adik, ayat hafalan yang setiap minggu Lose berikan dihafal ya, dan bisa adik-adik rekam waktu adik-adik menghafal, sekalian bisa posting tugas aktivitas yang telah adik-adik kerjakan. Aktivitas kita hari ini adalah puzzle. Gambarnya yaitu waktu Paulus dan Silas membaptis kepala penjara Filipi sekeluarga. Tapi potongan puzzle-nya berbeda untuk kelas kecil dan besar. Bisa diambil di gereja atau yang mau diprint sendiri juga bisa. Kelas kecil bisa mewarnai figura dan huruf sekeliling puzzle yang berwarna putih. Kelas besar, tambahkan nama adik-adik di sebelah kiri, ditulis secara menurun atau vertikal. Sedangkan pada bagian kanan, adik-adik menuliskan bagi Yesus. Nah, selesai dikerjakan, jangan lupa diposting ke Lose Sekolah Minggu Agape Kupang ya. Sekian yang bisa Lose Nyongki sampaikan hari ini. Cayo, tetap semangat ikut ibadah online setiap minggu.
Dan jangan lupa baca 4 kitab Injil setiap hari mulai hari ini ya. Dadah!